Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun saudara berada pada malam hari ini, satu anugerah Tuhan bagi kita semua boleh kembali ada di dalam renungan Sosianim. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian ada di dalam penyertaan dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan malam hari ini kita mau menggunakan waktu ini untuk kembali bersama merenungkan firman Tuhan. Sebab kita percaya firman Tuhan adalah sesuatu yang kita perlukan dalam hidup ini. Oleh sebab itu mari kita bersama berdoa sebelum kita mendengarkannya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk anugerah-Mu bagi kami. Kami mengucap syukur untuk kesetiaan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat dan penyertaan Tuhan atas hidup kami di sepanjang hari ini. Kerinduan kami hendak mendengarkan suara-Mu, mendengarkan firman-Mu Tuhan, sebab kami percaya firman-Mu adalah kebutuhan bagi kami. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus akan mengajar setiap kami malam hari ini untuk dapat mendengar dengan baik, mengerti, memahami, dan memampukan kami melakukannya dengan pertolongan Roh-Mu. Terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari kita membaca satu bagian dari firman Tuhan yang tercatat di dalam Mazmur pasal yang ke-9 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Judul renungan kita pada malam hari ini Bapak Ibu berbicara tentang mengenal, percaya, dan mencari Tuhan. Puji Tuhan. Bagi pemazmur, seseorang akan mempercayai Tuhan jika ia telah mengenal Tuhan. Mengenalnya bukan sekedar tahu, tetapi mengenal secara pribadi. Ketika ia mengenal secara pribadi Bapak Ibu, percaya kepadanya, maka Tuhan pun mempercayakan dirinya dan menyertai mereka. Ungkapan yang ditulis oleh Raja Daud dalam Mazmur ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menunjukkan bagaimana ia memiliki dan mengalami satu pengenalan akan Tuhan yang begitu dalam. Semakin orang mengenal Allah, semakin mudah bagi orang tersebut mempercayai dirinya. Hubungan kita pun sama halnya dengan Tuhan, Bapak Ibu. Sejauh mana kita mengenal Tuhan, seberapa dekat kita dengannya, hal itu akan menentukan seberapa besar tingkat kepercayaan kita kepadanya. Ketika kita ditanya, apakah kita percaya kepada Tuhan Yesus? Mungkin dengan cepat kita dapat berkata, ya, saya percaya. Tetapi begitu diperhadapkan dengan realita hidup, mungkin hanya sedikit orang yang benar-benar percaya dengan iman yang teguh bahwa Tuhan adalah satu-satunya pribadi yang dapat diandalkan dalam segala hal. Terkadang masalah, badai hidup, perasaan takut, gelisah, khawatir, bahkan firman Allah katakan kehidupan, situasi, keadaan yang begitu sukar datang seringkali membuat seakan rasa percaya kita kepada Tuhan seperti turun
beberapa levelnya. Kita bukan semakin menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, tetapi lebih mudah menyerah kepada keadaan. Terkadang saya mengalami itu, Bapak Ibu. Masalah seakan lebih besar dibandingkan kuasa yang dimiliki oleh Tuhan. Inilah yang mungkin terjadi apabila kita belum sepenuhnya mengenal Tuhan. Mengenal Dia bukan sekedar dan sebatas pengenalan tahu, tetapi lebih kepada pengenalan secara pribadi. Lalu menjadi satu pertanyaan adalah bagaimana kita bisa percaya kalau kita belum kenal? Tentu saudara pernah mengenal seseorang. Dan saya percaya saudara tidak akan menyampaikan semua rahasia saudara kepada orang tersebut kalau saudara tidak mempercayainya. Sama halnya malam hari ini, Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan kalau kita belum mengenalnya secara pribadi? Untuk dapat percaya kita harus terlebih dahulu mengenalnya. Sebuah lagu berkata, "Aku rindu mengenalmu secara pribadi, bukan hanya kagum semua karya dan ciptaanmu, tapi tiada aku kenal pribadi." Yang Tuhan kehendaki adalah mengenalnya secara pribadi. Ayat yang ke-11 berkata, "Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu." Apakah Bapak Ibu, saudara sekalian mengenal nama Tuhan kita? Nama Tuhan kita adalah namanya berkuasa. Kata kunci yang penting disebutkan di sini, Bapak Ibu Saudara, adalah agar kita dapat percaya harus mengenal Tuhan terlebih dahulu. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengenal Dia? Tentu hal yang kita harus lakukan yang pertama adalah kita dapat mengenal Dia lewat firman Allah. Hari-hari ini kita sedang digiring dan dituntun terus mengenal Tuhan dalam pembacaan firman Allah. Dan saya percaya Dia bukan sekedar dibaca, tetapi ada hal-hal yang Tuhan hendak nyatakan kepada tiap-tiap pribadi kita. Dalam firman Allah ada begitu banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang ini, saudara. Dalam Mazmur 33 ayat yang ke-9, firman Allah berkata demikian, "Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada." Tuhan itu adalah pribadi yang menciptakan segala sesuatu dengan firman. Tidak ada yang dapat melampauinya dari apapun. Kita mengenal Dia dari firman-Nya. Bahkan bukan hanya Dia menciptakan segala sesuatunya. Terhadap kehidupan saudara dan saya, Dia pun menyatakannya. Yesaya 46 ayat yang keempat, firman Allah berkata demikian, "Sampai masa tuamu aku tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu.
Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kita dapat mengenal pribadi Allah lewat firman yang kita baca. Dan salah satu firman yang kita baca malam hari ini adalah Yesaya 46 ayat yang keempat. Firman Allah berkata, Tuhan telah melakukannya. Melakukan apa? Dia menggendong, dia menanggung kita. Bukan hanya hari ini, bukan hanya esok, tetapi terus menerus, bahkan pada saat situasi yang sukar sekalipun, dia menanggung saudara dan saya terus menerus. Dan dia memikul dan menyelamatkan saya dan saudara. Ini firman Allah. Kita mengenal Tuhan dari firman-Nya yang Ia sampaikan. Bukankah sampai saat ini Tuhan terus-menerus menyertai kita? Itulah firman-Nya. Kenalilah pribadi Kristus yang menyertai saya dan saudara sampai saat ini. Bahkan janji firman Allah sampai selama-lamanya. Yesaya 46 ayat yang ke-9 bagian B dikatakan, ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasannya akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Puji Tuhan saudara, tidak ada Allah yang seperti Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari mengenal Tuhan lewat firman-Nya. Seberapa banyak firman yang saya dan saudara sudah baca, sudah dengar, dan seberapa banyak firman itu kita alami secara pribadi. Yang kedua, mengenal Allah. Kita dapat peroleh melalui pengalaman-pengalaman pribadi berjalan bersama dengannya. Bila Tuhan tidak berjalan dengan kita, saya merasakan itu ada sesuatu yang hampa. Adalah kehendak Allah supaya saudara dan saya berjalan bersama dengan Dia. Mengalami langsung kuasa penyertaannya. Semakin kita mengenal pribadinya, semakin kita hidup taat mengikuti kehendak dan rencananya, maka kuasanya akan semakin kita alami. Orang yang mengenal namamu, nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa, dan tidak akan pernah berubah dan tidak akan pernah dapat diubah oleh apapun. Sekalipun hari-hari sukar, sekalipun semuanya berubah-ubah, namanya, kuasanya tidak akan pernah dapat berubah dan tidak akan pernah dapat diubah oleh apapun. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Bagi Bapak Ibu, siapapun yang mendengar renungan ini, saya mau berkata bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Dia sangat rindu engkau mengalami keselamatan. Dan keselamatan itu hanya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Siapapun saudara yang mengalami kelemahan-kelemahan tubuh, sakit penyakit, saya mau berkata bahwa dalam nama Yesus ada kesembuhan buat saudara. Dalam nama Tuhan Yesus ada pemulihan. Siapapun saudara, dimanapun saudara mendengar berita ini, Yesus sanggup memulihkan kehidupanmu. Oleh sebab itu, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kenali Dia, percayalah kepadanya, dan selalulah rindukan Dia. Roma 10 ayat yang 10 firman Tuhan berkata, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Orang yang percaya dibenarkan, orang yang mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dia akan diselamatkan. Ayat yang ke-11 bagian B dikatakan, Tuhan tidak akan meninggalkan
Orang yang terus dengan setia mencari Dia, merindukan kehadirannya. Sebab orang yang mencari dan merindukan kehadirannya adalah orang-orang yang percaya kepadanya. Orang yang memiliki pengharapan yang tidak henti, tidak akan mudah menyerah pada keadaan. Hal seperti ini akan dimiliki oleh orang-orang ketika mereka mengenal siapa Tuhan itu sebenarnya. Mazmur 105 ayat yang keempat, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya. Kita tidak hanya diajak mencari kehadirannya, tetapi ada kekuatannya, ada kuasanya, ada kasih karunia-Nya. Dan kita semua membutuhkan kekuatan ilahi untuk bertekun dalam keselamatan dan menjalankan kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, jangan pernah berhenti untuk tetap percaya. Mulailah dengan terus mengenal pribadinya, mengenal kuasa dan kasih setianya, tetap percaya dan tetap tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Saya percaya Tuhan yang berjanji menyertai sampai selama-lamanya akan menyertai kehidupan kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kepadamu kami menaruh seluruh hidup kami, bahwa kami semakin mengenal pribadi-Mu lewat firman dan Roh Kudus, serta pengalaman hidup berjalan dengan-Mu setiap hari. Ajar kami untuk tetap percaya dan selalu merindukan kehadiran-Mu di dalam hidup kami, sehingga sekalipun keadaan berubah dan tidak menentu, kami tetap melihat dan mengalami penyertaan-Mu yang sempurna. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya di dalam doa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.